Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita semua kemudahan, kelapangan, dan kesehatan untuk dapat hadir bersama-sama guna mengikuti musrenbang tingkat kecamatan Kabupaten Waikanan. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Waikanan, yang kami hormati perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Waikanan, yang kami hormati asisten dan staf ahli Bupati, Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Dinas Kabupaten Waikanan beserta jajarannya, Camat Blambangan Umpu beserta jajarannya, Kapolsek dan Ramil, Kepala UPT beserta jajarannya, Kepala Kampung, serta seluruh undangan yang berkenan hadir di acara musrenbang tingkat kecamatan Kabupaten Waikanan yang pada kesempatan hari ini bertempat di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Waikanan. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan melancarkan acara kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, sebagai pembuka, kita bersama-sama akan mendengarkan penyampaian dokumen musrenbang tingkat kecamatan yang akan disampaikan oleh Camat Blambangan Umpu. Kepada Bapak Agung Kurniawan, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Bupati Kabupaten Waikanan, yang saya hormati anggota DPR dan hadir hari ini beserta jajarannya, Kapolsek dan juga jajarannya, dan Ramil dan juga jajarannya, yang saya hormati pula Kepala UPT yang hari ini berkenan untuk hadir pada acara musrenbang kita, serta warga masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan. Kita telah melalui tahapan musrenbangdes dengan telah disepakatinya beberapa program prioritas untuk kemajuan masyarakat di Kecamatan Blambangan Umpu, khususnya di bidang kesehatan. Ini menjadi program utama terkait angka kematian ibu dan bayi yang masih ada di kecamatan kita ini. Menurut data yang terkumpul dan yang sudah dirangkum oleh tim dari kecamatan, bahwa penyumbang terbesar angka kematian ibu dan bayi di Kecamatan Blambangan Umpu karena penolong persalinan bukan dilakukan oleh ahlinya. Dalam artian, masih banyak kelahiran di kecamatan kita ini ditolong oleh dukun beranak dan bukan dari tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, kami, jajaran aparat pemerintahan di Kecamatan Blambangan Umpu, membuat usulan terkait kasus tersebut dengan akan dibangunnya poskesdes di kampung-kampung yang belum memiliki poskesdes, serta penambahan dari bidan desa agar pelayanan kepada masyarakat lebih dapat terjangkau dan cepat, sehingga diharapkan bahwa pelayanan kesehatan terutama terkait ibu melahirkan dapat segera ditolong oleh ahlinya, bukan lagi oleh beranak. Dengan diterapkannya program di dunia, tujuan pembangunan terkait poskesdes kita diharapkan dapat menekan atau bahkan tidak ada lagi angka kematian ibu dan anak terkait proses kelahiran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung Kurniawan atas paparannya. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Bupati Kabupaten Waikanan untuk memberikan sambutan. Kepada yang terhormat Bapak Cipto Bahagia, kami persilakan. Yang terhormat Saudara Forkompimda Kabupaten Waikanan, Saudara anggota DPRD Kabupaten Waikanan, Saudara Kepala Dinas, Saudara Camat, Saudara Kepala Desa, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, sebagai amanat
Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang pelaksanaan musrenbang di kecamatan, bahwa tahapan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah dilaksanakan melalui forum musrenbang secara berjenjang yang diawali di kecamatan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Kegiatan musrenbang merupakan hasil perencanaan melalui pendekatan top-down, bottom-up planning yang pelaksanaannya dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Oleh karena itu, saya berharap forum ini dapat dimaksimalkan untuk diskusi rencana pembangunan daerah di Kabupaten Waikanan di berbagai sektor, antara lain sektor kesehatan. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saudara, Bapak, Ibu sekalian, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Waikanan atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada anggota DPRD Kabupaten Waikanan yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Deni Oktavia untuk dapat memberikan pandangan terhadap hasil musrenbang kampung yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Kepada Ibu Deni Oktavia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Waikanan, Bapak Cipto Bahagio, yang saya hormati para asisten, staf ahli, inspektur, kepala badan dan kepala dinas, para camat, kapolres, kepala UPT, kepala kampung, ketua Karang Taruna, serta teman-teman LSM sekalian yang saya banggakan. Di sini saya selaku anggota DPRD Kabupaten Waikanan, daerah pemilihan Kecamatan Belambangan Umpu. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan usulan musrenbang kampung pada saat bulan lalu, saya akan mengawal dan memperjuangkan semaksimal mungkin apa yang menjadi program kesehatan terkait pembangunan pos kesehatan desa yang akan menjadi prioritas utama dan akan saya bahas pada rapat kerja anggaran tahunan di Dewan. Dan saya minta kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk memformatkan anggaran pembangunan dengan baik dan mensinkronisasikan dengan program pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan, agar para bidan yang bertugas di Desa Belambangan Umpu ini bertanggung jawab pada kewajibannya dan bisa standby di tempat dan memprioritaskan kesehatan masyarakat di Desa Belambangan Umpu ini, sehingga mampu menurunkan angka kematian ibu karena persalinan di dukun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Deni Oktavia selaku perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Waikanan atas tanggapannya. Bapak Ibu yang kami banggakan, acara demi acara telah kita lalui bersama, dan sebelum acara pembukaan musrenbang tingkat kecamatan ini ditutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki acara diskusi yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Camat Belambangan Umpu. Kepada beliau dipersilakan. Baik, memasuki diskusi kita yang pertama terkait program usulan untuk pembangunan puskesdes di Kampung Belambangan Umpu. Dapat menanggapi terkait program usulan kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Camat atas kesempatannya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sehat.
Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Waikanan, yang saya hormati asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, camat se-Kabupaten Waikanan, Kapolsek dan Ramil, kepala kampung, kepala UPT, LSM Karang Taruna tingkat kecamatan, dan masyarakat yang telah berkenan hadir dalam Musrenbang pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, kegiatan Musrenbang ini menjadi kegiatan rutin yang telah dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelenggarakan agar diketahui permasalahan dari bawah, bottom up. Permasalahan-permasalahan ini menjadi dasar program dan kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten. Usulan-usulan tersebut salah satunya merupakan usulan kegiatan dan program bidang kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Camat di bagian depan bahwa permasalahan yang telah dimusyawarahkan pada Musrenbang Kampung ditemukan bahwa masih adanya persalinan oleh dukun. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan telah menyusun program dan kegiatan sesuai dengan Rensra Dinas Kesehatan, yaitu melakukan rapat koordinasi kemitraan bidan dan dukun. Persalinan merupakan salah satu indikator pelayanan, standar pelayanan minimal yang sesuai Permenkes nomor 4 tahun 2019, sehingga ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, bahwa setiap ibu hamil wajib mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Terkait hal tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan mutu, salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana di puskesmas maupun fasilitas pertama di desa. Namun terkait peningkatan sarana prasarana ini, perlu diketahui bersama bahwa pembangunan Poskesdes yang diusulkan seperti yang disampaikan Pak Camat bukan merupakan wewenang Kementerian Kesehatan. Untuk itu, pembangunan Poskesdes ini tidak ada dalam menu aplikasi Krisna. Nah, mungkin pembangunan Poskesdes ini perlu dikonsultasikan kepada lintas sektor yang lebih dapat mengampu dalam penggunaan anggaran di kampung, sehingga usulan ini dapat diakomodasi. Namun sebagai catatan, perlu diketahui bahwa selain pembangunan Poskesdes ini, kita juga perlu mengetahui permasalahan penyebab mengapa masyarakat di kampung Blambangan Umpu ini masih melakukan persalinan di dukun. Hal itu apakah disebabkan karena sosial ekonominya atau karena kurangnya informasi terkait pentingnya bersalin di tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Kesehatan Kabupaten Blambangan Umpu atas paparannya terkait tentang pembangunan Poskesdes. Di sini juga telah hadir Ibu Endah selaku Kepala PMK Kabupaten Waikanan. Kepada Ibu Endah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Waikanan, Bapak Asisten Bupati Kabupaten Waikanan, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Bapak Camat Kabupaten Blambangan Umpu, Kapolsek dan Ramil, Kepala UPT, Kepala Kampung, LSM, Karang Taruna di tingkat kecamatan, dan juga masyarakat yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya hadir mewakili dari Badan Pemerintahan Masyarakat Kampung. Di sini saya diminta untuk memberikan arahan terkait dengan permasalahan kesehatan yang terjadi di Kampung Blambangan, yaitu masalah di mana bidan kesehatan, bidan desa itu tidak selalu ada di tempat dikarenakan dengan alasan tidak adanya tempat tinggal atau dengan kata lain tidak adanya Poskesdes di Kampung Blambangan. Sehingganya ada usulan untuk pembangunan Poskesdes gitu.
Nah, atas dasar itu saya bisa mengarahkan, artinya kita bisa menggunakan dana desa untuk pembangunan Poskesdes di Kampung Blambangan. Kita ketahui bahwa kita memiliki yang namanya Permendes, itu Permendes nomor 6 tahun 2020, di mana Permendes ini merupakan perubahan dari Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Nah, pada Permendes ini, pada pasal 8, itu ayat 1 pada butir B, itu disebutkan bahwa salah satu kegiatan pelayanan sosial dasar yang bisa dilakukan dengan menggunakan dana desa ini adalah dengan pembangunan di bidang kesehatan. Nah, salah satu pembangunan bidang kesehatan ini kita bisa gunakan untuk membangun Poskesdes di Kampung Blambangan. Sehingga nanti mungkin tidak ada alasan lagi kenapa bidan tidak ada di tempat atau tidak selalu ada di tempat. Artinya ada tapi tidak 24 jam ada di tempat itu. Nah, atas dasar ini maka kita bisa menggunakan dana desa untuk membangun Poskesdes di Kampung Blambangan. Kemudian kita juga bisa mengalokasikan dana desa ini untuk pengadaan ambulan desa. Artinya ketika bidan tidak bisa menangani pasien atau perlu pelayanan yang lebih lanjut, artinya perlu dirujuk, maka si pasien ini bisa dirujuk dengan menggunakan ambulan desa. Nah, ini salah satu pemanfaatannya bisa kita gunakan untuk pengadaan ambulan desa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Poskesdes dan ambulan desa, maka pembangunan kesehatan di Kampung Blambangan ini bisa lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya arahkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas paparannya terkait ternyata Poskesdes itu dapat diakomodir ya tadi ya Bu Endah ya. Benar. Dengan peraturan dari Permendes nomor 6 tahun 2020, yaitu kita dapat memanfaatkan dana ADD. Bahkan selain Poskesdes juga tadi ternyata dana ADD itu dapat dimanfaatkan juga untuk pembelian ambulan desa. Seperti itu kan ya Bu Endah ya? Iya, benar. Aturannya memang sudah ada. Itu tadi adalah paparan dari Kepala PMK dan juga Kepala Dinas Kabupaten Waikanan. Mungkin dari Kepala Kampung terkait, yaitu Kampung Blambangan. Mungkin saya dulu, Pak. Dan masyarakat yang berada di dalamnya. Saya dulu, Pak. Oh. Baik, Bapak Guritno, perwakilan dari LSM. Oke. Ada yang ingin disampaikan? Oke, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, saya mewakili masyarakat Kampung Blambangan. Bahwa banyak keluhan masyarakat masalah bidan desa yang tidak tinggal di tempat. Ada yang sampaikan hal ini ke saya. Bahkan saya buktikan sendiri. Pernah pula ibu hamil mau periksa ke bidan, sampai di sana kosong. Boro-boro mau dipanggil ke rumah untuk periksa ibu hamil. Yang bersangkutan aja sering tidak ada di tempat. Entah keluyuran kemana. Tak tahulah mau jadi apa kampung ini. Kami ini punya kampung, mau ada bidan, mau tidak ada bidan, setengah putus setengah tidak. Betul tidak bapak-bapak ibu-ibu? Betul. Kalau caranya macam ini, mending kita periksa ke dukun aja. Nih, bidannya kalau ada di sini. Nah, sekalian kita tanya aja, kita putuskan di sini. Mau lanjut apa tidak mau jadi bidan desa? Jadi begini, Pak Bupati, Pak Camat, mohon izin, saya sebagai wakil dari tokoh masyarakat, kemarin sudah dibahas dalam musyawarah kampung tentang permasalahan bahwa bidan tidak ada di tempat. Masyarakat banyak yang mengeluh pada saat berobat dan melahirkan pada malam hari. Mereka sangat kesulitan untuk menemukan bidan sehingga mereka harus keluar dari kampung untuk mencari fasilitas kesehatan. Nah, maksud kami di sini sebagai masyarakat ingin tahu apa sih masalahnya bidan itu tidak ingin tinggal di tempat. Apa dia tidak memiliki tempat tinggal atau ada lain hal yang membuat bidan itu tidak betah ditinggal di desa. Apabila dia tidak memiliki tempat tinggal, kami masyarakat mau memberikan tempat tinggal untuk sementara sebelum adanya pembangunan Poskesdes di kampung. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk ditindaklanjuti. Terima kasih.
apakah benar dari laporan masyarakat dan juga LSM tadi bahwa benar bidan desanya tidak ada di tempat, tidak ada 24 jam di tempat, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses terutama untuk di bidang kesehatan karena bidan desanya tidak ada di tempat. Kepada Bapak Kepala Kampung Belambangan Umpu, Bapak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun yang saya hormati Bapak Bupati, asisten, staf ahli, inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, Bapak Camat, Kapolsek, Dekamil, kepala puskesmas, Bapak Ibu kepala kampung, LSM, Karangtaro, dan Ya, terima kasih Pak Guritno atas perhatiannya yang sangat mendalam kepada adik yang bertugas di Kampung Belambangan Umpu. Terima kasih juga tadi mungkin dari tokoh masyarakat, Ibu tadi yang sudah memberikan tanggapannya, kemudian dari Bapak Kepala Kampung atas klarifikasinya. Terkait keluhan terhadap bidan desa yang tidak tinggal di tempat, ini menjadi sangat kami prioritaskan ya, catatan hitam untuk kami. Namun mungkin terkait hal tersebut kita juga harus mengetahui kenapa adik kami yang bertugas di sana sebagai bidan desa ini memiliki kendala untuk tidak tinggal di desa. Yaitu salah satunya mungkin tidak adanya tempat tinggal, yaitu Poskesdes, dan beliau sudah berkeluarga sehingga harus tinggal dengan keluarganya di desa lain. Tapi ini juga tidak membenarkan sebenarnya. Tidak membenarkan sekali keputusan bidan desa ini untuk tidak tinggal di tempat. Namun untuk sebenarnya ketika dulu tidak dipermasalahkan melahirkan harus di fasilitas kesehatan, bidan desa tidak diwajibkan tinggal harus di desanya, namun dia bisa dihubungin selama 24 jam. Tapi saat ini melakukan persalinan dengan dukun tidak diperbolehkan karena pelayanan persalinan menjadi salah satu indikator pelayanan SPM yang harus dilakukan di fasilitas kesehatan. Terkait hal tersebut, pembangunan Poskesdes ini menjadi prioritas. Kenapa? Karena fasilitas kesehatan di kampung adalah Poskesdes sebagai sarana bidan desa melakukan pertolongan persalinan. Sehingga jika pembangunan Poskesdes ini tidak menjadi prioritas, akan kesulitan juga bidan desa ini melakukan persalinan. Mungkin bidan desa hanya mampu melakukan deteksi dini, kemudian pemeriksaan awal, namun rujukannya tetap harus dilakukan di puskesmas sebagai tempat menolong persalinan. Sehingga tadi mungkin masukan dari Bu Endah terkait penyediaan ambulan kampung, ambulan desa ini juga menjadi prioritas. Artinya kematian ibu di Kampung Belambangan Umpu ini tidak semena-mena hanya keputusan atau terjadi karena bidan desa tidak tepat, tapi juga tadi kita sangat membutuhkan peran bantuan Pak Guritno sebagai kepala di LSM, kemudian tadi ada dari Bu Fatmawati, kemudian juga kepala kampung untuk menghayo-hayokan masyarakat bahwa pertolongan persalinan di bidan ini bukan hanya tugas bidan desa, tapi ini juga menjadi tugas dari masyarakat untuk mengingatkan bahwa tidak boleh melakukan pertolongan persalinan di dukun. Pertolongan di dukun tidak diperbolehkan. Dukun hanya menjadi partner sebagai nanti pemijatannya, kemudian kegiatan unggulan di kampung dan sudah terbangun, namun bidan desa Kampung Belambangan Umpu masih juga tidak tinggal di tempat. Mungkin nanti kita akan membuat komitmen, inform konsen yang akan kita jelaskan bahwa bidan desa harus tinggal di desa dan itu ditandatangani kepala kampung dan kepala dinas. Mungkin demikian yang bisa kami usulkan nantinya menjadi prioritas kegiatan di kabupaten. Demikian semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Saran, masukan dari Bapak dan Ibu tadi juga sangat membantu kami untuk menarik kebijakan di kabupaten. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Gurit dan Ibu Fatmawati, bagaimana penjelasan dari Pak Budi tadi? Apakah cukup jelas? Dan juga tadi sudah ditambahkan lagi penjelasan oleh Ibu Kepala UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan bahwa sebenarnya di sana memang sudah ditugaskan bidan desa untuk bertugas di Kampung Belambangan Umpu, tapi
karena belum tersedianya tempat tinggal, sehingga bidan desa yang ditugaskan itu sering pulang pergi seperti itu. Dan ternyata bidan desa yang ditugaskan itu tinggalnya tidak di Kampung Blambangan Umpu seperti itu. Makanya mereka tidak 24 jam seperti di Kampung Blambangan Umpu. Benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Guritno dan Ibu Fatmawati. Tapi jika sewaktu-waktu dibutuhkan, maka bidan desa tersebut dapat dihubungi melalui telepon. Tapi tidak serta-merta jika setelah dihubungi melalui telepon tidak langsung cepat sampai di situ. Dikarenakan akses jalan yang jauh menyebabkan bidan desa mungkin akan sedikit terlambat datang ke Kampung Blambangan Umpu. Beda halnya jika nanti pembangunan Poskesdes sudah berdiri, mungkin akan lebih sigap lagi. Seperti itu. Bagaimana Pak Guritno dan juga Ibu Fatmawati? Saya akan sampaikan kepada masyarakat kampung tentang hasil musrenbang kecamatan. Akan saya sampaikan kepada warga masyarakat kampung. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Gimana dari Bapak Gurit, apakah ada tambahan lagi? Apakah tanggapan dan juga saran dari kami terkait usul program yang tadi Bapak Gurit tadi keluhkan, apakah sudah terjawab? Ini di luar konteks dulu ya. Iya, Pak. Ini di luar konteks. Siap. Jadi karena kita sementara ini saya terima, Pak. Tapi saya tolong komitnya ya, buktinya. Tolong bidan desanya itu dikasih peringatan lah. Kalau memang ini kita kasih kesempatan sekali, tahun besok memang buktinya udah dibangun masih juga nggak di tempat, ya lihat aja nanti. Hari ini telah selesai, yaitu kita dapat tarik kesimpulan bahwa usulan kita terkait pembangunan Poskesdes di Kampung Blambangan Umpu itu dapat diakomodir berdasarkan Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang pemanfaatan ADD, dan juga pemanfaatannya juga dapat digunakan untuk pembelian ambulan desa. Dokumen yang akan diserahkan kami telah membuat dokumen yang akan diserahkan kepada tim di kabupaten, sehingga hasil dari kegiatan kita hari ini akan dibawa ke Musrenbang Kabupaten. Dokumen tersebut terkait usulan pembangunan Poskesdes di Kampung Blambangan Umpu. Demikian acara Musrenbang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Waikanan tahun 2020. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.